Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita bersama untuk bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa. Tak lupa salat bersalam kita panjatkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak kami semua, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Semoga anak-anak kami dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Dan sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menerima ilmu pengetahuan. Berdoa dimulai. Setelah kita tadi membaca doa, marilah kita sama-sama memperhatikan uraian Ibu dalam pembahasan ini, dalam video ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Tapi nanti silakan di like, kemudian subscribe untuk pengembangan channel ini. Anak-anak kami semua, pada pertemuan yang lewat kita sudah mempelajari tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru bagian pertama. Sementara sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema menghormati dan menyayangi orang tua dan guru bagian kedua. Mudah-mudahan nanti setelah mempelajari ini banyak hal yang kita peroleh dan bisa membentuk karakter kita sebagai generasi penerus harapan bangsa dan agama. Kompetensi dasar pada bab ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sementara standar kompetensinya adalah meyakini hormat dan patuh kepada guru sebagai kewajiban agama, sesuai dengan Quran Surah Al-Fatir ayat 28 dan hadis terkait. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Fatir ayat 28 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang keempat, menyajikan kaitan antara ketakwaan dan hormat kepada guru sesuai dengan Quran Surah Al-Fatir dan hadis terkait. Berikutnya tujuan pembelajaran. Setelah proses belajar mengajar, diharapkan siswa dapat: yang pertama, menyebutkan dalil naqli tentang hormat dan patuh pada guru dengan baik. Yang kedua, menjelaskan alasan pentingnya hormat dan patuh kepada guru dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Fatir dan hadis terkait dengan baik. Yang terakhir, menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada guru dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat kita peroleh setelah selesai proses belajar mengajar. Berikutnya tujuan pembelajaran. Setelah selesai proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat: yang pertama, menunjukkan dalil naqli tentang hormat dan patuh kepada guru dengan baik. Berikutnya, menjelaskan alasan pentingnya hormat dan patuh kepada guru dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Fatir ayat 28 dan hadis terkait. Dan yang keempat, menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada guru. Materi pembelajarannya yang pertama, dalil naqli tentang perintah hormat kepada guru. Berikutnya, pentingnya hormat dan patuh kepada guru menurut ajaran Islam. Berikutnya, contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Fatir ayat 28 dan hadis terkait.
Yang keempat, hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada guru. Berikutnya kita lihat peta konsepnya. Ada dalil naqli. Berikutnya, pentingnya hormat dan patuh pada guru menurut ajaran Islam. Selanjutnya, cara menghormati dan menyayangi guru. Berikutnya, hikmah menghormati dan menyayangi guru. Sekarang marilah kita perhatikan dalil naqli yang berkenaan dengan perintah hormat dan menyayangi guru. Yang pertama dalam Al-Quran, surah Fatir atau surah ke-35 ayat 28. Yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya, dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Quran Surah Fatir, Surah 35, ayat 28. Demikian pula dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian sekarang kita lihat hadis tentang keutamaan dan perintah menghormati guru. Yang pertama, hadis Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya pun, ikan besar, semua bersolawat kepada mu'allim atau orang yang berilmu dan mengajarkannya, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis berikutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Dari ayat dan hadis tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memuliakan, melebihkan, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan ataupun guru. Jadi sudah seharusnya, sudah selayaknya kita sebagai manusia juga memuliakan mereka dan menghormati mereka. Demikian pula dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yang menyatakan bahwa Allah dan para malaikat dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya dan ikan besar, semuanya bersolawat kepada guru atau kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia lain. Ini mengandung iktibar kepada kita bahwa Allah itu memuliakan para guru, sehingga sudah selayaknya kita sebagai manusia juga memuliakan, menghormati guru-guru. Demikian pula dalam hadis kedua, Rasul menyatakan, tidak termasuk kepada golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu. Sementara hak orang yang berilmu antara lain adalah menghormati dan memuliakannya. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mampu memuliakan dan menghormati guru ataupun tidak memberikan haknya bukanlah golongan Rasulullah.
maksudnya bukan golongan orang-orang yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan guru sehingga termasuk dalam golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lihat pentingnya menghormati dan menyayangi guru. Guru itu adalah bapak rohani bagi seorang anak. Kalau orang tuanya misalnya adalah orang yang akan menyiapkan ataupun menyediakan kebutuhan jasmaninya, sementara guru adalah bapak rohani yang akan memberikan santapan jiwa dengan ilmu, dengan pendidikan akhlak, dan membimbingnya ke jalan yang lurus. Dan orang tua tidak akan mungkin memberikan semua ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk membawanya kepada masa depan yang lebih baik. Buktinya sekarang pada zaman pandemi ini kita merasakan betapa karena tidak pernahnya ataupun jarangnya guru bertemu dengan murid, dapat kita rasakan kurang maksimalnya pendidikan yang berjalan sekarang ini. Bahkan karakter anak jauh dari yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa dalam kehidupan seorang anak, kehadiran guru ini sangat dibutuhkan. Kemudian, guru adalah pewaris para nabi. Kenapa dikatakan guru adalah pewaris para nabi? Karena melalui gurulah ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh para rasul kepada sahabat-sahabatnya akan diteruskan oleh para guru-guru, dan dari para guru inilah menyampaikan ajaran agama itu kepada umat manusia atau kepada kita misalnya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa guru adalah bagaikan matahari yang menyinari orang lain dan menyinari dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati setiap orang, dan orang yang pekerjaannya sebagai pendidik sangat terhormat dan sangat penting. Demikian pula penyair Syauqi berkata, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Berikutnya, guru itu adalah seorang tokoh ataupun figur yang akan membentuk karakter anak bangsa dan tokoh pembentuk peradaban bangsa. Masya Allah, betapa besarnya peranan guru dalam kehidupan manusia. Kemudian, guru yang akan memberikan bekal bagi anak untuk mampu mengharungi masa depannya. Betapa banyaknya ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang anak yang diberikan atau yang diperolehnya dari seorang guru yang tidak mungkin bisa diberikan oleh orang tua. Sehingga dapat kita pahami betapa luar biasanya peranan seorang guru dalam kehidupan manusia, dalam peradaban bangsa. Sudah seharusnya kita sebagai manusia menghormati dan menyayangi guru-guru kita karena mereka adalah tokoh peradaban bangsa. Berikutnya adalah cara menyayangi dan berbaik kepada guru-guru kita. Yang pertama, menghormati dan mengikuti nasihatnya, mengamalkan ilmunya, dan membagikannya kepada orang lain. Berikutnya, tawadu ataupun merendahkan diri kepada mereka. Jangan menyombongkan diri, meskipun misalnya di suatu saat nanti ilmu kita, kedudukan kita, tubuh kita lebih besar, lebih banyak, lebih tinggi daripada mereka. Tetapi meskipun demikian, di hadapan mereka kita tetap wajib bertawadu atau merendahkan diri. Berikutnya, memuliakan dan berkhidmat pada guru-guru kita serta keluarga dan sahabat karib mereka untuk mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
Memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takjim atau memuliakan mereka serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Jangan ada keraguan dalam hati kita atau kebimbangan dalam hati kita terhadap ilmu-ilmu mereka. Berikutnya, mengikuti sifat guru yang akhlaknya baik, tinggi ilmunya, ketawaduannya, sopan santunnya, dan keahliannya, berwibawa, penyayang, dan menghormati mereka meskipun mereka sudah pada meninggal dunia. Misalnya dengan mendoakan mereka ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah orang tua kita, ingatlah guru kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang banyak jasanya dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah hikmah menghormati dan menyayangi guru. Yang pertama, mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, bisa menerima pelajaran dengan mudah. Selanjutnya, akan selalu didoakan oleh guru. Kemudian, akan mendapat berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kelak mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah melaksanakan perintah Allah, demikian pula perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa menghormati dan menyayangi guru-guru kita. Demikianlah uraian Ibu yang berkenaan dengan menghormati dan menyayangi guru. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencintai orang-orang yang memuliakan orang yang memiliki ilmu ataupun memuliakan gurunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.